Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paco Aditya Bagaskara. Saya dari kelas B, program studi ilmu perpustakaan. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang pustaka, ilmu perpustakaan, dan informasi, lalu profesi kepustakawanan. Pertama, pustaka. Kata pustaka bukanlah kata orisinal bangsa Indonesia. Dari penelusuran tentang asal-muasal kata ini, ditemukan fakta bahwa pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi Iran dan kemudian menyebar ke Jazirah India. Lebih tepatnya, kata pustaka ini merupakan adaptasi bangsa India yang belajar tentang sistem tulisan dari bangsa Iran, khususnya dari rumpun bahasa yang biasa disebut Iran Pertengahan. Kata aslinya adalah pos atau posta, yang berarti kulit binatang, dan merujuk ke material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran untuk menerangkan tulisan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Iran sudah lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya di wilayah itu dari segi media dan teknologi tulisan. Patut juga kita pahami bahwa sejak pertama digunakan, bahasa tulisan dan teknik menerangkan huruf pada medium ini merupakan sarana yang dianggap vital dan bahkan sakral. Kulit binatang sebagai medium ini kemudian dikenal sebagai perkamen. Sebagaimana diuraikan oleh Laufer, sebelum kertas kasar sederhana digunakan di Timur Tengah, orang-orang Persia sudah menggunakan perkamen sebagai bahan untuk menerapkan tulisan. Bagian dari karya Ctesias yang dikutip Diodorus menyebutkan penggunaan perkamen di arsip kerajaan Persia. Kelak kebiasaan menggunakan perkamen sebagai medium tulisan ini diadopsi oleh orang-orang Romawi. Mereka segera menggunakan perkamen yang kemudian disebut juga membrana untuk mengganti tablet dari kayu atau tanah liat yang populer pada abad 1 sebelum Masehi. Makna yang memuliakan pustaka lebih dari sekedar medium tulisan semakin jelas terlihat dalam mitologi Hindu, khususnya yang berhubungan dengan Dewi Saraswati yang dipercaya sebagai perwujudan kuasa Tuhan dalam hal pengetahuan, seni, dan pendidikan. Dalam mitos dikatakan bahwa Dewi Saraswati memiliki 4 tangan dan tangan pertama menggenggam pustaka, simbol dari Weda sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Ketiga tangan lainnya masing-masing memegang mala atau tasbih sebagai simbol spiritualitas, pot air sebagai simbol penyucian pikiran, dan vina atau alat musik menyerupai gitar. Simbolisasi seperti ini menandai makna pustaka yang sentral dalam perkembangan pengetahuan dan ilmu mitologi Hindu. Kita di Indonesia menggunakan kata pustaka karena pengaruh kebudayaan India atau Hindu di kerajaan-kerajaan Nusantara. Sementara suku bangsa Melayu juga sudah menerapkan kata di mana pustaka ke dalam khasanah bahasa mereka. Patut dicatat bahwa kata pustaka dipertahankan dan dimaknai secara spesial walaupun bahasa Melayu dan lalu juga bahasa kita mengenal kata lain yang bermakna serupa, yaitu buku. Fakta ini menegaskan bahwa di dalam bahasa Indonesia arti kata pustaka sebenarnya bukanlah buku, juga bukan kitab, yang memiliki konotasi lain lagi. Kata buku dibawa oleh pendatang Eropa di Indonesia. Di Indonesia jelaslah bahwa kata ini diserap dari bahasa Belanda, baik, dan bahasa Inggris, book. Di kedua negara asalnya sendiri digunakan kata yang berbeda antara baik atau book dengan bibliotek dan library. Dengan kata lain, sama halnya dengan Indonesia dan Melayu, pustaka dan buku dimaknai secara terpisah, seperti orang Inggris membedakan antara library dan book, atau orang Belanda membedakan antara biblio dan boek. Kita
tentu dapat menyimpulkan bahwa kata buku yang kita gunakan sekarang merujuk ke sebuah teknologi baru yang berada dari ketika kata pustaka digunakan di masa sebelum kolonialisme melanda Asia. Sejak awal jelaslah pula bahwa buku berhubungan dengan teknologi cetak. Dalam hal ini patut kita catat bahwa mesin cetak mekanis pertama yang menggunakan huruf Latin masuk ke Indonesia pada 14 Maret 1688 dari negeri Belanda. Mesin ini khususnya digunakan untuk penerbitan surat kabar. Kedua, Balai Pustaka. Sebagaimana kita ketahui, kantor ini didirikan pemerintah kolonial untuk kepentingan pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan maksud-maksud kolonial mereka. Dalam sebuah ulasan yang amat kritis, Adamski juga mengatakan Balai Pustaka sebagai serigala kolonial berbulu domba, untuk menegaskan bahwa institusi ini memiliki tujuan-tujuan yang hanya mengedepankan kepentingan pihak penjajah. Keberhasilan institusi ini sebagai instrumen penjajahan bahkan ditiru pemerintah kolonial Prancis di Vietnam. Sementara Patrick lebih spesifik mengatakan bahwa Balai Pustaka adalah instrumen kolonialisme dan simbol bagi pembinaan rakyat jajahan melalui bacaan dan kebangsaan. Jika kita lacak ke masa awal pendiriannya, Balai Pustaka bermula dari upaya kecil-kecilan pada tahun 1905 oleh seorang pegawai rendahan yang meminta Departemen Pendidikan dan Urusan Agama atau Departemen van Onderwijs untuk mengkoordinasikan pembuatan, penyebaran, dan penyimpanan buku-buku pelajaran sekolah-sekolah di Jawa dan Madura, khususnya di pedesaan. Menurut Jasper, para guru dan murid membutuhkan buku-buku untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka. Secara khusus diminta pula agar buku-buku berbahasa Latin diperbanyak sehingga murid-murid terdorong meninggalkan tulisan aksara Jawa. Diperlukan waktu lama untuk memproses permintaan Jasper, sampai kemudian pada 1908 dibentuk Komisi Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat untuk memilih dan mengumpulkan buku. Pada tahun 1910 muncul Rinkes yang kemudian mengambil alih kepemimpinan komisi dan berhasil meningkatkan status lembaga ini dari sekedar unit di Departemen Urusan Pribumi menjadi sebuah badan otonom pada tahun 1917 dengan nama Bureau voor de Volkscultuur, yang akhirnya resmi adalah sebuah kantor, yakni Kantor voor de Volkscultuur dengan nama Melayu Balai Pustaka. Rinkes adalah seorang politikus dan intelektual yang menjadi inisiator kebijakan kolonial melalui pendidikan dan bacaan. Ia mengubah kegiatan yang semula hanya menerjemahkan buku menjadi sebuah upaya serius untuk membentuk kebudayaan berbasis buku di tanah jajahan. Kita sekarang boleh saja berdebat tentang maksud baik Rinkes, namun yang jelas Balai Pustaka di tangannya menjadi sebuah instrumen ampuh dalam mempengaruhi perkembangan literasi dan kemudian juga sastra Indonesia dan budaya berbasis tulisan Latin pada umumnya. Strategi awalnya adalah mengajak sekelompok kecil elit Indonesia yang berpendidikan barat untuk ikut mengurus Balai Pustaka. Lewat kelompok kecil inilah Rinkes kemudian berhasil merasuk ke semua lapisan masyarakat Indonesia. Dalam strategi selanjutnya, sebagaimana dikatakan Mahayana, Rinkes menerapkan sepenuhnya teknik asimilasi dan adaptasi untuk memasukkan unsur propaganda melalui buku-buku pelajaran maupun buku bacaan umum. Balai Pustaka juga berperan amat besar dalam mengembangkan aktivitas membaca sebagai bagian dari peningkatan pengetahuan mandiri melalui tulisan-tulisan di jurnal mereka, panji pustaka. Para pengelola melakukan promosi literasi
kepada para pegawai perkebunan atau perkantoran kolonial yang mempekerjakan penduduk pribumi agar mereka mau membaca untuk meningkatkan pengetahuan dan menghindari aktivitas di luar perusahaan yang tidak bermanfaat. Upaya seperti ini dikenali Chudovsky sebagai upaya menangkal radikalisasi para pegawai pribumi yang sering terbujuk ikut gerakan ekstremis menantang kolonialisme. Fungsi lain dari balai pustaka yang juga tumbuh pesat di tengah Linkes adalah penerbitan yang memanfaatkan jalur monopoli dalam distribusi buku. Bahkan pada 1925, Linkes merangsek lebih jauh ke pelosok Indonesia dengan perpustakaan keliling dan agen promosi literasi yang berfungsi ganda sebagai vendor buku. Sinergi fungsional dalam peran penerbit, taman pustaka, perpustakaan keliling, dan agen penjualan buku ini menjadikan balai pustaka sebuah institusi dengan jaringan amat efisien serta efektif dalam menerapkan politik kolonial di bidang bacaan dan pendidikan. Ketika Linkes pensiun di tahun 1927, penerus-penerusnya tinggal melanjutkan kerja sistemik yang sudah ia bangun dengan baik itu. Balai pustaka bertahan melalui masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan sampai sekarang dalam bentuk perusahaan milik pemerintah. Sepak terjang balai pustaka meninggalkan bekas yang amat mendasar dan dalam kebudayaan dan peradaban berbasis tulisan di Indonesia. Jelaslah bahwa keberadaan instrumen kolonialisme dalam kebersamaan ini sangat mempengaruhi perkembangan sastra Indonesia pada khususnya dan literasi pada umumnya. Program literasi kolonial juga amat jelas meninggalkan fondasi yang lumayan kokoh bagi sistem perpustakaan yang sekarang kita miliki. Melalui literasi pula, pemerintah kolonial Belanda sebenarnya ikut membantu ke arah perkembangan masyarakat jajahan mereka, termasuk dalam perkembangan kebangsaan. Ketiga, informasi ilmu perpustakaan. Tujuan awal diselenggarakan program pendidikan perpustakaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga keahlian yang secara praktis dapat mengelola perpustakaan dengan baik. Hakikat pendidikan perpustakaan adalah pendidikan keahlian profesional, yaitu program pendidikan yang semata-mata diarahkan agar kelak lulusannya dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya dengan baik di perpustakaan. Sehingga mahasiswa lulusan pendidikan perpustakaan tidak hanya mampu bekerja di lapangan, tetapi juga mampu melakukan penelitian dalam bidang perpustakaan. Awal perkembangannya, pendidikan pustakawan di Indonesia memiliki dua jenjang, yaitu jenjang pendidikan profesional dan akademis. Jenjang pendidikan profesional yaitu pendidikan diploma, mulai dari diploma 1 sampai diploma 4. Tujuan dari program diploma yaitu untuk menyiapkan tenaga ahli untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi perpustakaan. Sedangkan jenjang pendidikan akademis yaitu sarjana atau S1 yang kemudian dapat dilanjutkan ke program magister atau S2 dan doktor S3. Tujuan program pendidikan yang gelar sarjana S1 yaitu mendidik calon sarjana ilmu perpustakaan agar mempunyai wawasan yang memadai dalam ilmu perpustakaan serta bidang ilmu lain yang berkaitan, serta mampu menganalisis masalah-masalah perpustakaan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Sementara tujuan program pendidikan jenjang magister S2 dan doktor S3 yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan penelitian dalam bidang kepustakawanan dengan menemukan konsep-konsep baru yang berguna untuk mengembangkan ilmu perpustakaan. Mengingat bahwa asal mula perkembangan ilmu perpustakaan berasal dari negara barat dan objek kajiannya adalah ilmu informasi, maka berpengaruh pada nama program studi ilmu perpustakaan, yakni dengan nama ilmu perpustakaan dan informasi. Meskipun ada juga beberapa perguruan tinggi yang mencantumkan nama program studi ilmu perpustakaan saja, tetapi dalam pembelajarannya materi tentang informasi menjadi objek utama yang disampaikan ke mahasiswa. Selain informasi,
Dokumentasi juga menjadi materi penting kedua dalam sistem pengolahan koleksi atau literatur perpustakaan. Hal tersebut yang menyebabkan bahwa belajar ilmu perpustakaan berarti belajar perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Perubahan nama pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi dapat berpengaruh terhadap kurikulumnya. Misalnya dalam kelompok mata kuliah wajib umum mencakup filsafat ilmu pengetahuan, metode penelitian, sistem temu balik informasi, dan masyarakat. Profesi informasi, dasar-dasar ilmu perpustakaan dan informasi, perpustakaan dan kearsipan. Di samping itu, kemunculan ilmu informasi, program studi ilmu perpustakaan berdampak pada kompetensi mahasiswanya. 4. Profesi kepustakawanan. Profesi adalah sebuah jabatan atau pekerjaan yang dipegang oleh orang tertentu atau tidak sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk meningkatkan keahlian keterampilan bagi penggunanya. Profesional adalah seorang yang memiliki keahlian dan harus mampu bersikap profesional untuk mencapai sukses dalam bekerja. Selain itu, dituntut dan tidak pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki, yang mana perlu inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Profesionalisme adalah sebuah perpaduan antara kompetensi dan karakter seseorang yang berbentuk mental dan membangun sebuah komitmen untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.